Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iwa. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Katri Yulianto, Awansa, dan Hendri Widodo akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Keekonomian Proyek Teknik dengan judul Analisa Teknoekonomi dan Perhitungan Pengaruh Berjual Listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Oke, next. Ini adalah outline presentasi kami. Pertama overview, kemudian teknoekonomi, kemudian pengumpulan data, kemudian perhitungan LCC dan LCUI, kemudian analisa aliran kas, kemudian proyeksi harga jual listrik 5 tahun ke depan, kemudian analisa sensitivitas harga jual terhadap inflasi kurs dan suku bunga, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Okay, next. Sekilas mengenai PLTS, dia latar belakangi dengan emisi yang cukup tinggi yang menyebabkan kenaikan temperatur global yang disebabkan oleh pembangkit dengan bakar fosil. Ini sudah ditangani dengan carbon trade dan teknologi pembangkit bersih, tetapi tidak serta-merta menurunkan emisinya. Terlihat persentase pembangkit fosil fuel di awal lebih tinggi, kemudian proyeksi ke depan itu clean energy yang akan mendominasinya. Terlihat PLTS dengan warna kuning sangat mendominasi. Ini seiring dengan jumlah potensi energi matahari itu terbesar di antara energi lainnya, sekitar 23.000 terawatt-jam per tahun. Sedangkan kebutuhan energi dunia saat ini sekitar 16 terawatt-jam per tahun. Okay, next. Ini adalah gambaran umum PLTS yang akan kami kaji teknoekonominya. Ini adalah block diagramnya, terdiri dari solar cell, kemudian kontrol dengan MPPT, kemudian baterai storage, kemudian inverter, kemudian on-grid, dan sebagian digunakan untuk industri. Sedangkan spesifikasinya untuk kapasitas daya sebesar 2,5 MW, kemudian kapasitas inverter sekitar 3,5 MW, kemudian baterainya 431.781 ampere-hour, kemudian produksi energinya estimasi sekitar 10.030.000 kWh per tahun. Okay, next. Ini adalah istilah teknoekonomi dan item-item yang kami kaji. Pertama, feasibility study adalah kegiatan penilaian kelayakan teknoekonomi dari suatu teknologi atau proyek, dimulai dengan mengevaluasi kesesuaian teknologinya, kemudian ekonominya, dan insentif finance lainnya dari suatu teknologi atau proyek itu sendiri agar dapat berhasil diimplementasikan. Ini memberikan rekomendasi proyek tersebut lanjut atau tidaknya. Kemudian cash flow, yaitu jumlah uang yang diperkirakan untuk proyek sama dengan masa depan atau diamati untuk kejadian proyek yang telah terjadi. Kemudian net present value atau NPV adalah analisa manfaat finance yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu proyek dilaksanakan. Dilihat dari nilai sekarang arus bersih yang diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Biasanya ini harus nilai positif. Next. Berikutnya adalah internal rate of return atau IRR, adalah diskon rate yang digunakan untuk mendiskonto seluruh net cash flow yang akan menghasilkan jumlah present value yang sama dengan nilai investasi proyek. Nilainya biasanya dalam persen dan lebih besar dari suku bunga yang digunakan. Kemudian return of investment atau ROI adalah nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan investor dengan tingkat pengembalian modal atau ROI yang lebih tinggi dari nilai MAR. Kemudian minimum alternative rate of return atau MAR adalah tingkat pengembalian modal pokok minimal yang membuat investor tertarik untuk menanamkan uangnya untuk sebuah investasi yang dianggap menguntungkan. Ini biasanya dalam persen dan ditetapkan berdasarkan suku bunga. Kemudian sensitivity analysis adalah analisa untuk memeriksa profitabilitas suatu proyek ketika estimasi yang digunakan mengalami perubahan. Dalam kasus ini adalah inflasi, kurs, dan suku bunga. Berikutnya adalah life cycle cost, adalah semua biaya yang dikeluarkan selama masa produksi dari PLTS itu sendiri. Antara lain adalah biaya investasi awal, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Next.
energy generation adalah output atau keluaran energi PCB itu sendiri selama masa produktifnya. Hal ini juga memperhitungkan tingkat degradasinya. Kemudian berikutnya levelized cost of energy atau LCOE. Ini adalah harga di mana energi listrik dibangkitkan dari sumber energi dapat mencapai break even selama jangka waktu tertentu. Ini didapatkan dari besar nilai LCC dibandingkan dengan energy generation. Dan berikutnya tarif penjualan listrik ini didapatkan dari hasil perhitungan LCOE itu sendiri ditambahkan dengan margin keuntungan yang diinginkan. Okay, next. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Awansa. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, di mana pada proyek kami kali ini total investasi yang ada yaitu sebesar 143.286.183.379 dengan rincian komponen sebagai berikut. Yang pertama ada modul PLTS 2,5 MW, lalu ada inverter 7 kali 500 kW. Selanjutnya ada biaya pekerja untuk desain teknik dan manajemen, biaya pekerja untuk pemasangan PLTS 2,5 MW, struktur array, peralatan listrik, pemasangan hardware sivil, set, fencing, packing dan pengiriman, land cost, dan baterai. Di sini kami juga menyajikan data penunjang untuk proyek kali ini, yaitu seperti pajak penghasilan, biaya depresiasi, inflasi, suku bunga, kurs, lifetime, dan margin keuntungan. Untuk biaya komponen lainnya yaitu biaya operasi dan pemeliharaan tetap, biaya operasi dan pemeliharaan tidak tetap. Sehingga biaya investasi yaitu sebesar 57,3 juta rupiah per kilowatt. Next. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan LCC dan LCOE. Untuk menghitung LCOE dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, di mana dengan E1 atau energy production yaitu sebesar pada proyek ini sebesar 10.030.000 kWh per tahun. Dan ET sama dengan E1 dikali 1 min D pangkat T, di mana D yaitu derivative faktor. Untuk proyek ini kami menggunakan sebesar 0,05%. Selanjutnya untuk menghitung komponen LCC digunakan formula Microsoft Excel yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk menghitung LCC dibutuhkan beberapa komponen seperti periode studi, tingkat suku bunga, biaya investasi, biaya operasi, pemeliharaan, dan perbaikan. Sehingga akan dihasilkan biaya selama penggunaan atau LCC. Nah, setelah komponen pembilang dan penyebut ada, maka didapatkan LCOE pada proyek ini yaitu sebesar Rp1.702 per kWh. Next. Nah, ini selanjutnya ada analisa aliran kas. Ini tabel hasil tabel dari aliran kas yaitu berupa penghasilan sampai dengan total kas present value. Di sini kami juga memberikan seperti perhitungan pajak, biaya seperti biaya depresi, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan, dan total penghasilan bersih. Di tabel ini memuat dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-8. Selanjutnya ini tabel aliran kas dari tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-17. Selanjutnya ini tabel aliran kas dari tahun ke-18 sampai tahun ke-25. Nah, ini hasil dari NPV, IRR, dan DPP. Dengan NPV pada proyek kami kali ini yaitu sebesar positif 54.428.739.562. Selanjutnya IRR yaitu sebesar 8,69% dengan DPP di tahun ke-13. Selanjutnya ini ada diagram aliran kas, di mana ini ada diagram penghasilan dan total biaya.
di mana untuk penghasilan dari tahun pertama sampai tahun 25, sedangkan untuk total biaya dari tahun ke 0 sampai tahun 25. Ada perbedaan mencolok yaitu di tahun ke 0 dan di tahun selanjutnya, karena di tahun ke 0 ada biaya investasinya. Selanjutnya ada ROI dan MARS. Pada proyek kami kali ini untuk mencari nilai ROI digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu total pengeluaran dikurang pendapatan per tahun dikali PA untuk N sama dengan 1 ditambah PA untuk N sama dengan 25 sama dengan 0. Setelah dicari perhitungannya, maka ROI yang didapatkan yaitu sebesar 9%. Selanjutnya MAR, pada proyek ini MAR yang digunakan yaitu sama dengan suku bunga yaitu sebesar 3,75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Henry Widodo. Pada slide berikut, yaitu proyeksi harga jual listrik 5 tahun ke depan, kami mencoba melakukan proyeksi terhadap suku bunga, inflasi, dan kurs selama 5 tahun ke depan. Yang pertama, kami mencoba pada faktor suku bunga. Diketahui pada tahun ke-0 dari data diperoleh suku bunga 3,75%. Kemudian untuk memproyeksikan, kami menggunakan data histori 2 tahun ke belakang. Kemudian diplotkan, didapatkan tren data untuk 5 tahun berikutnya, sehingga suku bunga pada tahun pertama diperoleh 4,1%, tahun kedua 3,75%, tahun ketiga 3,7%, tahun keempat 3,4%, dan tahun kelima 3,2%. Dengan metode yang sama, yaitu dengan trend line dari data histori 2 tahun ke belakang, maka inflasi pada tahun kelima sebesar 1% proyeksinya. Dan kurs juga pada tahun ketiga dengan proyeksi metode yang sama diperoleh nilainya sebesar 14.000. Kemudian dari data proyeksi 3 faktor suku bunga, inflasi, dan kurs ini, kami mencoba menghitung harga jual listrik dengan metode LCOE seperti di slide sebelumnya, sehingga didapatkan harga jual listrik untuk masing-masing proyeksi. Contohnya pada suku bunga di tahun pertama, nilai proyeksi suku bunga adalah 4,1%, maka harga jual listriknya sebesar Rp1.763 per kWh. Begitu juga pada inflasi, di proyeksi tahun keempat yang sebesar 1,2%, maka harga jual listriknya sebesar Rp1.702 per kWh. Dan kurs pada tahun kelima, proyeksinya sebesar Rp14.120, maka harga jual listriknya sebesar Rp1.695,52 per kWh. Kemudian kami mencoba melihat sensitivitas NPV, net present value, terhadap perubahan kurs, inflasi, dan suku bunga. Di sini data basisnya adalah data tahun ke-0. Kemudian kami coba melakukan kontraksi NPV minus 20% hingga kontraksi NPV terhadap 20% positif. Kemudian kita melihat ketika NPV dipengaruhi kurs, maka nilai NPV-nya terhadap variabel kurs adalah pada tabel ini. Begitu juga untuk perubahan inflasi dan suku bunga. Kemudian dari data tabel ini kita buatkan spider plot yang tampak pada grafik di kanan. Di sini ada 3 kurva warna. Biru adalah kurs, inflasi, dan suku bunga yang mempengaruhi sensitivitas NPV. Tampak pada kontraksi kurs di minus 16%, maka NPV-nya sebesar 20 miliar. Kemudian ketika kurs kontraksi di 20 positif, maka nilai NPV-nya sebesar 110 miliar rupiah. Kemudian untuk inflasi dan suku bunga, terjadi perubahan juga terhadap NPV, namun tidak terlalu signifikan. Kemudian berikutnya adalah kami mencoba menghitung sensitivitas IRR terhadap perubahan kurs, inflasi, dan suku bunga. Dengan metode yang sama, didapatkan tabel sensitivitas, yaitu kurs, inflasi, suku bunga terhadap IRR. Kemudian data spider plotnya seperti gambar berikut. Tampak bahwa perubahan kontraksi kurs itu sangat curam kurvanya. Artinya dia sangat mempengaruhi atau sangat sensitivitas terhadap IRR. Terlihat ketika kontraksi 12%, maka IRR-nya berubah menjadi 10%.
Untuk inflasi dan suku bunga juga mempengaruhi IRR, tapi tidak terlalu tinggi sensitivitasnya. Kemudian berikutnya kami mencoba melihat sensitivitas harga jual listrik ketika ada perubahan kurs, inflasi, dan suku bunga. Tampak pada spider plot. Yang pertama kita lihat untuk kontraksi kurs di minus 20%, maka nilai harga jual listriknya sebesar Rp1.090,05 per kWh. Kemudian ketika kontraksi positif 20%, maka harga jual listriknya sebesar Rp2.451,46 per kWh. Kemudian kita lihat faktor perubahan inflasi, yaitu di kurva warna coklat. Di sini ketika kontraksi inflasi minus 20% sampai 20%, nilai harga jual listriknya konstan. Hal ini dikarenakan bahwa harga jual listrik telah ditetapkan di awal pada besaran yang sama. Kemudian untuk perubahan suku bunga, didapatkan bahwa perubahan pada harga jual listrik, namun perubahan tersebut tidak signifikan. Sehingga dapat dilihat bahwa harga jual listrik sangat sensitif terhadap perubahan kurs. Dan terhadap suku bunga cukup tidak terlalu sensitif, sedangkan inflasi konstan. Kesimpulan, NPV bernilai positif dan disertai nilai ROI dan IRR di atas MAR menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan dan dapat direalisasi. Instalasi PLTS on-grid ini memiliki sensitivitas terhadap harga jual listrik yang dipengaruhi perubahan kurs dan suku bunga. Namun, inflasi tidak memengaruhi nilai jual listrik. Saran yang pertama, diperlukan dukungan dari pemerintah yang berupa insentif untuk investor dan subsidi untuk konsumen dalam PLTS. Kemudian diperlukan riset di bidang semikonduktor dan baterai sehingga diperoleh harga yang menarik dan yang memiliki kapasitas besar. Kemudian hasil perencanaan ini diperlukan uji coba sebelum dilakukan di lapangan. Kemudian diperlukan data proyeksi yang lebih sesuai dengan perubahan situasi ekonomi. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.